Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, Kutai Kartanegara, mempunyai program baru, yaitu memberikan beasiswa kepada dua golongan santri. Yang pertama, kami akan memberikan beasiswa pelajaran gratis di pesantren, yaitu kepada anak yatim. Syaratnya adalah meninggal bapaknya dan ibunya tidak menikah lagi. Kalau cuma bercerai, bapak ibunya ini bukan yatim. Ya, jadi meninggal bapaknya dan ibunya tidak menikah lagi. Kami akan berikan beasiswa untuk belajar di pesantren kami secara gratis di jenjang tingkat SD, atau di pesantren namanya Ula. Jadi siapa tahu di daerah kita ini ada anak yatim yang kepingin belajar di pesantren kami gratiskan dengan catatan tadi ibunya tidak menikah lagi. Kemudian yang kedua, kami berikan gratis juga pelajaran sekolah di pesantren kami tingkat SD, SMP, SMA, Ula Mustaqulya, yaitu kepada keluarga gakin du'afa. Syaratnya adalah yang pertama menunjukkan surat jakin atau surat ketidakmampuan dari tingkat RT atau kelurahan, dan yang kedua adalah anaknya tidak terkena kenakalan remaja. Kalau anaknya sudah terkena kenakalan remaja, seperti umpama bisa merokok, anak geng, apalagi suka masuk geng motor, begadang, ngeleng, apalagi yang lebih daripada itu, maka jangan dimasukkan di pesantren. Itu dimasukkan di rehabilitasi aja. Ya, masukkan di rehabilitasi. Kenapa? Karena kami kepingin anak-anak yang kami berikan beasiswa ini adalah kedepannya menjadi pejuang penerus dakwah Nabi Muhammad SAW, dan tidak mesti menjadi kiai, karena tidak semuanya orang pesantren itu jadi kiai. Bisa saja nanti dia menjadi pejabat yang berjuang di jalan Rasulullah. Dia menjadi pengusaha yang mengikuti jejak Rasul, kan Rasul pengusaha, Rasul pemimpin. Jadi di semua bidang orang berdakwah itu bisa. Nah, jadi siapa tahu di sekitar kita ini ada anak yatim atau keluarga miskin dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Kami siap untuk membantu anak tersebut untuk mendapatkan beasiswa sekolah di pesantren kami secara gratis. Kemudian insya Allah nanti kami di tanggal 14 September akan berangkat umroh membawa rombongan ke Bali, dan pendaftaran bulan September kami sudah tutup. Bagi jamaah yang kepingin berangkat umroh bersama kami, itu ada nanti di bulan Oktober, November atau Desember. Harga normalnya adalah selama 12 hari dengan harga 32 juta dari Balikpapan. Tapi kalau jamaah yang kepingin harganya spesial, harga spesial dengan harga 27 juta
fasilitas, kemudian akomodasi dan semuanya sama dengan harga 32 juta, itu bisa kita berikan harga 27 juta dengan syarat hadir di acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dilaksanakan tanggal 8 September 2024 hari Ahad di Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar. Jadi yang kepingin mendaftar 27 juta, oke, kita akan berikan harga 27 juta, tapi hadir di acara peringatan Maulid ya, tanggal 8 September hari Ahad di Pondok Pesantren. Daftar, kemudian tentukan bulan apa mau berangkat, nanti kita atur semuanya. Harganya 27 dan rasa-rasanya tidak ada yang paling murah lagi sebalik papan. Harga 27 itu 12 hari lagi. Terkadang bisa sampai 13-14 hari kalau bisa nginap di Jakarta. Jadi lumayan lama. Nah, cari aja sebalik papan, Kiki mencari kan ada dapat 27 itu. Ya, ala kulihat. Kemudian yang kepingin berangkat umrah plus Dubai 15 hari perjalanan umrah plus Dubai, itu insya Allah keberangkatan di akhir Desember, harganya 37 juta rupiah plus Dubai yang negara yang paling kaya sekarang ini katanya, bangunannya bagus sekali. Kemudian yang ingin berangkat haji tahun depan menggunakan visa haji asli, bukan visa ziarah. Nah, ya, kalau yang lainnya kan banyak kan visa ziarah, kita tidak pakai visa ziarah. Visa haji, hotel bintang 4 harganya 300 juta dan hotel bintang 5 harganya 400 juta rupiah. Kalau dibandingkan travel lain juga di bawah harga masih kita. Nah, jadi siapa yang kepingin berangkat haji tahun depan dengan visa haji asli, bukan visa ziarah, visa haji asli, hotel bintang 4 300 juta dan hotel bintang 5 400 juta. Segera mendaftar, karena kalau seatnya habis maka kita akan tutup untuk keberangkatan haji itu. Baik, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Di suatu malam ada seorang anak perempuan. Dia tidur dan bermimpi di dalam tidurnya dia bertemu dengan ibundanya yang sudah meninggal dunia. Tetapi alangkah terkejutnya dan terperanjatnya si anak perempuan ini yang dia melihat ibunya itu sedang berada di dalam neraka. Lalu si anak gadis ini pun bertanya kepada ibunya, apa yang menyebabkan dia masuk neraka? Si ibu ini pun menerangkan bahwa inilah hasil perbuatan amal buruk yang sering dia lakukan ketika hidup di dunia. Tetapi ada suatu keanehan yang mana apabila ada api neraka yang ingin datang dan membakar sang ibu itu, maka sang ibu itu pun menunjukkan sebuah kurma di hadapan api tersebut. Ketika api ini hendak datang, maka ibu itu pun menunjukkan kurma tadi. Api itu pun gak jadi datang dan dia pun pergi, sehingga ibu tidak terbakar. Datang lagi api dari sebelah kanan, sang ibu itu pun menunjukkan kurmanya tadi. Pergi lagi api itu lagi. Datang api dari sebelah kiri, begitu juga dia tunjukkan kurma tadi. Api itu pun pergi. Begitu pun seterusnya, dari belakang, dari atas, bawah, si ibu ini pun menunjukkan kurma tadi. Lalu si anak itu bertanya, wahai ibunda, gerangan apakah kok engkau bisa terselamat dari api neraka ini? Artinya tidak terbakar nih, walaupun dalam neraka tapi masih lumayan ada bentengnya. Tapi walaupun ada bentengnya, tetap saja dalam neraka, ya, gak enak juga. Jadi apa sebabnya itu? Nah, ibu ini pun bercerita begini, wahai anakku, ketika aku sedang berada sendirian dan aku ingin makan,
maka aku membuka, kalau bahasa Banjarnya itu kadut, tahu kadut? Nah, kadut tempat penyimpanan kurma, semacam kantong gitu ya. Jadi ya mungkin bahasa sekarangnya mungkin toples kah atau apa, kaleng begitu. Aku ambil kurma dan itu cuma ada satu buah biji kurma, satu buah kurma. Ketika aku hendak memakannya, maka datanglah seorang pengemis. Seorang pengemis, dia kepingin kurmaku juga, padahal aku juga lapar. Dan pengemis ini datang. Akhirnya aku bagi dua kurma tadi. Mana sebiji dibagi dua lagi kurmanya. Nah, aku berikan kepada si pengemis itu separuh dan aku juga separuh. Karena itulah api neraka kalau hendak membakar kepadaku, kutunjukkan kurma tadi, maka api itu pun berjauh dariku. Kemudian disebutkan dalam cerita itu, sang anak ini pun berinisiatif untuk mengambilkan air Telaga Al-Kautsar dan ingin diberikan kepada ibunya. Karena memang disebutkan dalam riwayat hadis, man yashrab lam yadma ba'dahu abada. Siapa yang meminum air Telaga Al-Kautsar, maka dia tidak pernah akan kehausan selama-lamanya. Sang anak dari sini pun mengambil air Telaga Al-Kautsar. Dia bawa air tersebut dengan gelasnya, lalu dia menuju ke tempat ibunya. Ketika anak ini menunjukkan dan ingin memberikan gelas tadi yang dalamnya ada air Telaga Al-Kautsar kepada ibunya, tiba-tiba ada suara yang berkata, ibumu ditakdirkan tidak boleh meminum air Telaga Al-Kautsar itu. Dia takdirnya dalam neraka. Untuk sementara dia masuk neraka dulu. Nah, tiba-tiba setelah mendengar suara itu bahwa dilarang ibunya meminum air Telaga Al-Kautsar, tiba-tiba tangan sang anak ini menjadi kaku. Tangannya menjadi kaku dan air dan gelas yang di tangannya tiba-tiba terjatuh. Terjatuh dari tangannya. Dan saat itu juga sang anak perempuan ini pun terbangun dari tidurnya. Lalu na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi, si anak ini mendapati separuh badannya atau tangannya itu sudah menjadi kaku. Kalau bahasa kita ya, stroke sebelah. Karena stroke sebelah. Nah, saking kagetnya itu si anak ini pun menjadi stroke sebelah, tangannya kaku. Di pagi hari, si anak perempuan ini pun mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan apa yang dia lihat di dalam tidurnya. Kemudian Nabi kita pun menyebutkan dalam hadis, itu hadis Imam Muslim ya. Nabi mengatakan ittaqun nara wala bisyiqqin minat tamar, bisyiqqit tamar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya cegahlah dirimu dari api neraka, bentengilah dirimu dari api neraka walaupun hanya sepotong, separuh daripada kurma. Nah, itu hadis sangat masyhur, kita sering pernah mendengar ya. Ittaqun nara wala bisyiqqit tamar. Cegahlah dirimu, bentengilah dirimu dari api neraka walaupun hanya separuh daripada kurma. Kemudian setelah itu Nabi pun mendoakan si anak perempuan ini, lalu dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, si anak perempuan ini pun sembuh dari penyakit stroke-nya dan dia sehat seperti sedia kala. Nah, yang kita ambil pelajaran dari cerita ini adalah kalau seandainya orang yang bersedekah hanya separuh kurma bisa mencegah separuh kurma tadi dari api neraka, lalu bagaimana kalau seandainya ada orang yang bersedekah lebih daripada separuh kurma? Apalagi sama nasi padangnya, kan ya? Ada air minumnya, apa lagi? Ada kalau bulan puasa ada kurmanya, ada otek-oteknya. Wah, itu bukan hanya api neraka jauh, tapi betul-betul tidak pernah terkena api neraka.
Nah itu pentingnya bersedekah tadi. Makanya dianjurkan kita itu untuk sering-sering bersedekah, ya, dan tidak ada dalam sejarah orang yang rajin sedekah jadi miskin itu nggak ada. Cari saja. Mau bersedekah begitu banyak pun itu tidak pernah akan jadi miskin. Bal yasdad kata Nabi. Orang yang rajin bersedekah itu hartanya akan bertambah dan bertambah. Ada dulu orang kaya. Kayanya itu tidak alang-alang tanggung. Dia sudah ibarat kata bosan dengan kekayaan. Dia kepingin itu hidup sederhana supaya dia bisa lebih santai, lebih rileks, lebih tenang dalam ibadah. Karena kalau orang terlalu kaya itu kan sibuk. Ini yang kita ini alhamdulillah nggak terlalu kaya, makanya kita bisa pengajian. Kalau ada orang yang bisi toko 3, 4, 5, nggak bakalan tenang atau bingung sudah, dikit-dikit ditelepon sama anak buah inilah itu. Nah itu baru toko 3, 4. Bagaimana kalau bisi bini 3 tambah 4 lagi, oh tambahnya sibuk lagi. Nggak tenang. Jadi orang kaya ini begitu juga. Dia kepingin hidup sederhana. Lalu dia datang kepada seorang guru, saya ini mau jadi orang miskin aja katanya. Loh kenapa? Kamu kan kaya. Iya saya gara-gara harta ini saya pusing, saya tidak bisa ibadah. Dan harta saya itu selalu bertambah. Padahal saya sudah bikin masjid, bikin madrasah, nyaturin anak-anak yatim. Pokoknya untuk keagamaan tuh royal banget. Bangun masjid, ya pokoknya sudahlah. Tapi setiap saya sedekah, datang lagi, sedekah, datang lagi. Toko saya ini di mana-mana dan saya tidak bisa berhenti. Artinya kalau saya tutup, orang pada ribut. Nih, yang punya toko umpama, toko sembako atau apa gitu. Nggak usah sebulan tutup. 1 minggu aja tutup. Ditelepon kita sama orang. Kemana Pak Haji ini? Kok tutup terus? Malah kita yang dimarahin. Iya kan? Saya mau belanja ini, tidak ada Pak Haji. Gimana ini? Dimarahin kita. Nah sama juga orang kaya ini, orang perlu dengan dia, jadi akhirnya dia nggak bisa lari. Kalau nggak jualan, malah dimarahin dia sama orang. Gimana caranya guru supaya jadi miskin ini katanya? Supaya saya nggak dikejar-kejar sama orang lagi. Ya kalau dikejar sama orang yang minta sumbangan saya kasih, tapi dikejar sama pelanggan ini repot nih. Aneh katanya kata guru, kamu ini aneh. Di mana-mana orang kepingin jadi kaya, kamu kepingin jadi miskin. Tapi dia maksa, saya kepingin jadi miskin aja, biar saya tenang begitu, nggak lagi dikejar pelanggan. Gimana caranya? Kata gurunya begini aja. Besok kan hari Jumat tuh. Besok hari Jumat. Itu di Masjid Kerajaan. Biasanya raja sholat di sana. Raja sholat di Masjid Kerajaan. Kalau bahasa Indonesia presiden lah ya. Presiden tuh. Kalau besok hari Jumat, nanti kamu sholat dekat raja. Sholatmu dekat raja. Selesai sholat Jumat, kamu tempeleng kepalanya raja itu. Nah, kalau bahasa kita tempeleng kepala presiden itu. Nah, kalau kamu tempeleng kepala raja, kamu pasti ditangkap, kamu dimasukkan di penjara. Nah, tenang sudah kamu di penjara itu, nggak ada lagi orang yang kejar-kejar, makan gratis. Gimana? Cocok nggak? Wah, cocok guru. Ini gurunya bungul juga nih, jangankan. Gurunya beleng-beleng juga nih, anak muridnya begitu. Tapi ya begitulah kan ya ceritanya. Karena kulihat si orang kaya ini juga nurut juga, ya, beleng-beleng juga dia. Karena kepingin sudah mau hidup sederhana sudah, nggak usah lagi dikejar-kejar orang. Di hari Jumat si raja itu sholat Jumat dan dia juga sholat Jumat di samping raja karena dia orang kaya dan pengusaha, dikenal sama raja. Sini dekat saya, sini dekat saya kata raja. Nah selesai sholat Jumat, si raja ini mau pakai mahkota. Zaman dulu kan berarti kan pakai mahkota ya, mau pakai
mahkotanya. Nah, ketika raja hendak berdiri, si orang kaya ini pun langsung menempeleng kepala raja. Tepat, terkipai itu mahkota tadi. Ini bahasa Banjar, terkipai itu sombalit, terjurambak, terpolanting, terdangsar, itu beda-beda itu bahasa itu. Yang orang Banjar ya, terkipai mahkota raja jatuh. Ajudannya, kalau bahasa kita ini Densus 88 yang turun hendak menangkap si orang kaya ini, mau ditangkapnya, mau dipukulin sama ajudan tadi. Kata raja, stop, jangan dipukul, jangan ditangkap, jangan diapa-apain, jangan. Kenapa raja? Justru nih orang kaya ini yang telah menyelamatkan diriku. Maksudnya, coba kau lihat. Di dalam mahkota itu ada 2 ekor kalajengking. Pas dilihat betul ada 2 ekor kalajengking. Coba kata raja, kalau nggak ada dia, selesai sudah riwayatku ini katanya. Digigit kalajengking. Gara-gara dia, aku masih hidup sampai sekarang. Sudah lepaskan. Dan akhirnya pun raja tadi berterima kasih kepada orang kaya ini. Bukan hanya berterima kasih, raja ini mengirimkan hadiah yang begitu banyak berupa emas, perak, dan batu-batu yang mahal-mahal. Berkilo-kilo emas datang ke rumahnya. Akhirnya si orang kaya ini datang kepada gurunya. Guru, sudah jadi miskin? Gak bisa jadi orang miskin guru. Malahan aku tambah kaya. Malahan aku bertambah kaya. Jadi siapa yang kepingin jadi orang kaya, pukul kepalanya Pak Camat itu. Jangan diturutin ya. Nah, ini artinya di dalam masalah seperti ini memang sudah suratan takdir. Takdirnya sudah, memang suratan takdir mau jadi orang kaya, mau bagaimana lagi. Nah, itulah berkah tadi dari suka bersedekah, suka nolong orang dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian kata ulama begini ya, kita di dalam beribadah itu mesti ikhlas. Ibadah yang kita lakukan ini seperti sholat, puasa, umrah, haji, zakat, sedekah dan sebagainya, itu ibadah zahiriyah, ibadah yang zahir. Ibarat kata itu bagaikan badan kita. Bagaikan badan kita. Tapi badan ini tidak bisa bergerak. Ibadah yang kita lakukan itu nggak ada hasilnya, bagaikan mayat hidup. Maksudnya bagaikan mayat dia. Nah, kalau ingin bergerak kita punya badan. Kalau ibadah kita itu ingin punya sir rahasia yang ada dalamnya menunjukkan kebaikan dari ibadah tadi, mesti ada rohnya. Ada rohnya. Roh itu adalah ikhlas. Kalau ada orang beribadah tapi tidak ada ikhlas di dalam hatinya karena Allah Ta'ala, itu ibarat kata mayat hidup. Kalau film orang barat itu namanya zombie. Zombie artinya mayat hidup. Mayat tapi hidup dia. Nah, kalau mayatnya nggak hidup itu yang terbongkar kuburan di Gunung Guntur, ya, banyak mayat yang terdapat orangnya. Nah, kalau lihat rohnya ibadah itu adalah ikhlas. Nah, kalau kita beribadah tapi tidak ikhlas, itu nggak ada pahalanya. Walaupun ibarat kata syarat dan rukun dalam ibadah itu sempurna, sah, ya mungkin sah dalam ilmu fikih, tapi diterima, mendapatkan pahala, nggak ada. Kita sholat, mungkin sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, masya Allah, rakaatnya sempurna, bacaannya bagus, sempurna semuanya. Iya, sah di dalam kacamata ilmu fikih. Tapi dalam pandangan Allah Ta'ala, ini nggak ada nilainya. Ibarat kata seperti orang yang bekerja seharian, bahkan sampai 1 bulan, tapi tidak mendapatkan gaji atau upah, nihil sama sekali. Nah, cuma kata ulama ada 3 ibadah yang apabila kita melakukannya
walaupun mungkin kurang ikhlasnya dalam hati, namun ibadahnya itu pasti diterima Allah Ta'ala. Pasti. Ada 3 kata ulama. Yang pertama, membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti diterima. Kalau kita baca salawat pasti diterima. Salawat apa yang kita baca terserah. Salawat yang paling pendek itu salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, yang diamalkan sama orang-orang Nahdliyin itu ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu salawat paling pendek. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu sudah pasti dapat pahala orang baca salawat. Kenapa? Kata ulama ada 3 faktor yang menyebabkan salawat itu diterima. Gara-gara 3 faktor ini, walaupun orang yang membaca salawat itu mungkin kurang ikhlas, pasti diterima. Apa sebabnya? 1, karena Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 2, karena malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan salawat kepada Nabi Muhammad itu, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah ziyadatul rahmah wal muhabbah, bertambahnya cintanya dan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad setiap saat bertambah cintanya Allah, tidak pernah berkurang. Dan salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad adalah istighfar, memintakan ampun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah berdosa, tapi selalu dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang menyebabkan salawat itu pasti diterima adalah ikraman lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu ditujukan kepada Nabi. Allah memandang salawat kita diterima karena Allah memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, usahakan membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kurang daripada 100 kali. Kalau bisa minimal itu 400 kali dalam sehari semalam, atau 500 kali. Selesai sholat 100, selesai sholat 100, minimal itu. Ya, kalau 100 kali kurang, pelit banget tuh. Ya, usahakan jangan kurang daripada 100. Dan kalau yang bagusnya itu adalah minimalnya itu, paling bagus minimal adalah 400 atau 500. Lebih daripada itu, maka itu lebih baik lagi. Baik, kemudian ibadah yang kedua yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca istighfar. Kenapa kok diterima? Karena istighfar ini amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Nabi kita itu tidak pernah berdosa, karena Nabi mendapatkan gelar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya Nabi yang lalu dan yang akan datang. Nabi tidak pernah berdosa, tapi disebutkan dalam riwayat setiap hari Nabi kita itu membaca istighfar sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan 100 kali. Kalau Nabi yang tidak pernah berdosa membaca istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari semalam, lalu bagaimana yang potongan kita ini banyaknya dosa kita. Dari sehari semalam 24 jam kalau dihitung-hitung, pasti dan dipastikan dosa kita itu lebih banyak daripada pahala kita. Itu bisa dipastikan. Dosa kita lebih banyak daripada amalan kita. Nah, oleh karena itu, kalau seseorang baca istighfar itu pasti diterima. Kenapa? Karena dia akan mengakui kesalahan tadi kepada Allah. Nah, oleh karenanya sering-sering baca istighfar. Astagfirullah. Nah, kita habis salat kan sekurang-kurangnya berapa? 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak sekali itu amalan-amalan untuk membaca istighfar kita sehari semalam tadi. Menghapuskan dosa kita. Berudu, kalau kita berudu, tetesan air wudu itu akan menghilangkan
dosa-dosa kita yang keluar dari tetesan air sampai dari ujung jari-jari kita. Nah itu tuh banyak istighfar, kata ulama pasti diterima, karena Nabi yang tidak berdosa saja baca istighfar, apalagi kita yang berdosa, maka lebih pantas lagi untuk baca istighfar. Nah itu kan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kata ulama, amalan yang pasti diterima walaupun mungkin kurang ikhlas, yaitu adalah ini yang kita sebut pertama tadi, bersedekah. Kemana bersedekahnya? Bersedekah kepada orang miskin. Nah, orang miskin yang level ekonominya di bawah kita. Loh kenapa? Karena kata ulama, walaupun yang bersedekah ini umpama ria, apalagi zaman sekarang kan kalau orang bikin konten kan ya, dipoto dulu ya, ini orang lagi cari apa begitu dikasih uang bikin konten masukkan di YouTube. Apalagi musim pilkada ntar lagi nih, bukan nasi kotak pas bulan Maulid nanti coblos sarungnya, coblos nomor 3, 2 dan sebagainya. Tapi yang terima orang miskin. Yang terima orang miskin, serangan fajar umpama, serangan fajar kah, serangan tahajud kah, serangan duha kah? Dibuka 400.000, 500.000 yang dapat orang miskin. Yang dapat orang miskin. Kata ulama yang memberi itu walaupun tidak ikhlas, dia masih dapat pahala. Kenapa? Karena orang miskin kalau dapat hadiah, dapat sedekah, itu gembiranya bukan main. Apalagi pas betul-betul dia perlu dengan itu. Nggak ada beras yang umpamanya, lalu ada orang kasih beras, senangnya bukan main. Lapar-laparnya tuh, nah kita lihat tuh ada orang lapar begitu, ya hari Jumat atau apa, tukang ojek apa seharian nggak dapat orderan, nggak dapat orderan, hari hujan umpama, apa kemana ini, lapar banget. Lalu kita makan Pak, makan. Kita pakai dia, jasa dia, sudah makan Pak? Belum. Bapak sibuk kah? Enggak ada sibuk. Kita mampir rumah makan nasi padang. Bapak perlu makan apa? Terserah itu. Di rumah mau dibungkusin kah? Iya katanya. Malu-malu tapi dia karena memang perlu. Iya katanya. Kita bungkusin tadi, kita kasih duit. Luar biasa senangnya dia. Terkadang dia sampai nangis-nangis. Terkadang dia sampai tersujud-sujud, terduduk-duduk dia bersyukur, berterima kasih kepada kita. Nah kata ulama, walaupun ada orang yang bersedekah tidak ikhlas, tapi dapat pahalanya bukan di sedekahnya, tapi idkhalus surur, mengembirakan hati orang miskin itu. Lain orang kaya. Ini kita ini umpama sudah kenyang parut, lalu dikasih nasi kotak, terkadang kita nggak makan. Saya terus terang kadang-kadang tuh banyak makanan di rumah saya nggak makan, apa nggak makan ini? Kemana larinya? Kadang saya bawa pesantren kasih anak-anak mau 500 kotak habis aja di pesantren itu. Santri-santri itu habis sama anak. Nah, malam Rabu kemarin saya diundang sama santri saya. Kirimkan guru santri berapa orang terserah pian aja. Saya bawa mobil pickup beberapa orang masuk. Itu dikasih makanan, makan semua sama anak-anak. Kata tuan rumah, ini ada kompe lagi, ambilin habisin semuanya di situ. Semangkanya, iminya, nasinya, angkut habis semuanya. Kata tuan rumah, berkah guru, berkah. Belum terima kasih banyak dia. Sepulangnya dikasih lagi sarung satu-satu. Apalagi tidak bergembira santri. Alhamdulillah, senang banget. Nah itu kata ulama tadi, bersedekah kepada orang miskin itu pasti diterima. Kenapa? Walaupun mungkin yang bersedekah orang ikhlas, tapi di situ akan dapat pahala karena menggembirakan hatinya orang-orang miskin. Nah 3 amalan ini kita selalu kerjakan, salawat, membaca istighfar, dan bersedekah kepada orang miskin. Baik, kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.